Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa Tuhan. Update terbaru tragedi banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Banjir dan longsor parah di Pulau Sumatera telah menyebabkan 303 korban meninggal dunia dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Bencana ini melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dengan jumlah korban tertinggi di Sumatera Utara. Pemerintah telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari. Berlaku sejak 28 November hingga 11 Desember 2025. Dampak bencana termasuk kerusakan infrastruktur yang meluas, akses transportasi yang terputus, dan mobilitas warga yang terhambat. Dan ini update terbaru banjir Pulau Sumatera. Update terkini banjir di Sumatera dikutip dari artikel kompas.com. Di Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah korban terbanyak. Data sementara mencatat 116 korban jiwa dan 42 orang hilang, tersebar di beberapa wilayah seperti Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Humbang, Hasundutan, Padang Sidempuan, dan Pakpak Barat. Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus, masih ada titik-titik yang belum ditebus yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa, ujar Suharyanto. Hujan deras dan longsor menyebabkan gangguan akses transportasi. Jalur nasional Sidempuan, Sibolga, dan Sipirok Medan terputus di beberapa titik. Di Mandailing Natal, sejumlah ruas jalan seperti Singkuang, Tabuyung, dan Bulu Soma, Sopo Tinjak juga tak dapat dilalui. Upaya pembukaan akses terus dilakukan dengan pengerahan alat berat. Distribusi bantuan darurat telah dilakukan, terutama ke Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal. Logistik mencakup beras, makanan siap saji, tenda, terpal, serta perlengkapan keluarga. Bantuan presiden berupa alat komunikasi, genset, tenda, LCR, hingga kompresor juga telah disalurkan. Dampak banjir ini juga menyebabkan kerusakan jaringan telekomunikasi. Kerusakan jaringan telekomunikasi membuat pendataan berjalan lambat. BNPB mengatasi kendala ini dengan mengerahkan perangkat Starlink di lokasi pengungsian dan posko. Kata Suharyanto, Starlink sudah didistribusikan ke pemerintah daerah, baik di titik pengungsian maupun di posko penanganan darurat. Bang, oh. Jembatan kayaknya jembatan ya tu bang, anjir dajak bang. Jembatan tahu kena ke apa tau? Jadi dah kena ke apa? Jembatan Natam telah hanyut. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. BNPB mencatat 35 korban meninggal dunia, 25 hilang, dan 8 luka-luka di Aceh, dengan Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah sebagai wilayah terdampak parah. Tentunya ini korban terus bertambah nantinya. Ini akan berkembang terus datanya, dan sementara yang terdata ada 35 jiwa yang meninggal dunia, ujar Suharyanto. Pengungsian tersebar luas di 20 kabupaten kota, termasuk 96 titik di kota Lhokseumawe. Mawe. Total 4.846 KK kini berada di tempat pengungsian. Kerusakan akses data juga cukup parah. Jaringan nasional perbatasan Sumut Aceh terputus akibat longsor, sementara jembatan rusak di Mauroudu memutus konektivitas Banda Aceh, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Sejumlah kabupaten seperti Gayo Luwes dan Aceh Tengah bahkan tidak dapat diakses melalui jalur cepat. Pengiriman logistik dilakukan menggunakan pesawat Hercules dan armada udara lainnya.
Sementara itu di Sumatera Barat, 23 meninggal, akses Bukit Tinggi Padang putus. Di Sumatera Barat, BNPB mencatat 23 korban meninggal dunia, 12 orang hilang dan 4 luka-luka. Korban tersebar di Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, dan Pasaman Barat. Wilayah pengungsian juga cukup luas, dengan 50 titik di pesisir selatan, 3 titik di Kota Padang, serta titik-titik lain di Solok, Pasaman, dan Tanah Datar. Total sementara pengungsi mencapai 3.900 kakak. Kerusakan infrastruktur meliputi 5 jembatan di Padang Pariaman dan longsor yang menutup jalur nasional Bukit Tinggi Padang di kawasan Padang Panjang. Sekitar 200 kendaraan sempat terjebak akibat jalan terputus di Kecamatan Ampek Koto. BNPB telah menyalurkan bantuan darurat berupa paket sembako, hygiene kit, kasur lipat, makanan siap saji, dan perlengkapan kebersihan. Bantuan presiden juga dikirimkan melalui jalur udara. Menghadapi risiko hujan ekstrim yang masih tinggi, BNPB mengaktifkan operasi modifikasi cuaca di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. OMC dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan dengan mengalihkan potensi awan hujan ke wilayah yang lebih aman. Kami melaksanakan OMC di masing-masing provinsi, jelas Suharyanto. Di Aceh, operasi dimulai pada Jumat 28 November. Sumatera Utara telah melaksanakan 4 sorti penerbangan dengan total 3.200 kg bahan semai, nasi, dan cao. Di Sumatera Barat, operasi dijalankan dimulai dari Sabtu 29 November. Tragedi banjir di Sumatera, benarkah karena penebangan pohon? Penyebab banjir di Sumatera tidak sepenuhnya disebabkan oleh penebangan pohon. Meskipun penebangan hutan dan aktivitas manusia lainnya berkontribusi terhadap banjir, faktor cuaca ekstrim dan perubahan fungsi lahan juga memainkan peran penting. Penebangan hutan dapat mengurangi kemampuan tanah menyerap air, sehingga air hujan lebih mudah mengalir ke sungai. Perubahan fungsi lahan dan pertumbuhan permukiman di daerah hulu juga meningkatkan resiko banjir. Siklon dan kondisi lingkungan yang sudah rusak akibat aktivitas manusia dapat memperparah dampak banjir. Jadi meskipun penebangan pohon berkontribusi, banjir di Sumatera juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya. Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Nazir Penarik, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat setelah sempat hilang kontak akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga, Sumatera Utara. Ia dapat dijangkau pada Kamis setelah bertahan di jalur yang tertutup material longsor sejak Selasa 25 November. Syukri diketahui bisa keluar dari wilayah terisolasi dengan berjalan kaki selama 4 hari. Kepastian keselamatannya disampaikan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah kawasan di Sumatera Utara tidak hanya memicu keprihatinan masyarakat Indonesia. Bencana hidrometeorologi tersebut juga menarik perhatian luas dari media internasional. Berbagai kantor berita asing menyoroti tingginya angka korban meninggal, besarnya kerusakan permukiman, hingga gelombang pengungsian yang memaksa ribuan warga mencari tempat aman. Atau beberapa di antaranya yaitu AP News, Al Jazeera, Euronews, The Straits Times, dan lain-lain. Mari kita doakan semoga para korban diberikan ketabahan atas kehilangan orang yang tersayang, dan semoga bencana ini tidak terulang lagi di negara kita. Inilah asal-usul pesantren dan perkembangannya dari masa ke masa. Dikutip dari artikel regional.kompas.com, asal-usul pesantren melansir dari laman Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama. Setidaknya ada 2 pendapat mengenai sejarah pesantren ini. Pendapat versi pertama menyebutkan bahwa pesantren atau pondok pesantren berakar dari tradisi Islam itu sendiri loh. Ada 2 cabang pendapat dalam versi pertama ini. Cabang pertama menyebutkan pesantren sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad berdakwah dulu. Saat itu para sahabat Nabi belajar agama Islam dengan dikelompokkan di rumah-rumah. Salah satu rumah yang terkenal sebagai tempat belajar Islam adalah rumah Arqam bin Abil Arqam. Sementara cabang pendapat kedua menyebutkan tradisi pesantren berasal dari kalangan sufi penganut tasawuf dan tradisi sufi di Indonesia. Pemimpin tarekat
sufi disebut kiai. Kiai ini akan mewajibkan mengikutnya untuk suluk selama 40 hari dalam setahun. Biasanya kiai akan tinggal di dekat masjid. Nantinya para pengikut itu akan ditempatkan di pondok-pondok sekitar masjid selama suluk. Ataupun pendapat versi kedua menyebutkan bahwa pesantren merupakan sistem yang diadopsi dari tradisi Hindu di Nusantara. Pendukung pendapat ini meyakini bahwa guru-guru ajaran Hindu juga membuka pemondokan bagi para muridnya. Di Nusantara, pondok pesantren sendiri baru diketahui keberadaannya setelah abad ke-16 Masehi. Terus perkembangan pondok pesantren saat ini gimana ya? Gini loh, pada perkembangannya pondok pesantren banyak berdiri di wilayah Nusantara loh. Ya, selain mencetak santri yang kemudian menjadi kiai, pondok pesantren ini juga menghasilkan banyak karya berupa kitab-kitab klasik. Di antara kitab-kitab klasik itu adalah Serat Cobolek dan Serat Centini. Keduanya mengungkap keberadaan pesantren yang eksis setelah abad ke-16. Pada masa penjajahan, perkembangan pondok pesantren sama sekali tidak terhambat. Bahkan pesantren-pesantren itu justru menjadi pusat perjuangan dalam melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Sebut saja Kiai Kasan Besari dari Pondok Pesantren Tegal Sari, Ponorogo, Jawa Timur. Ada pula yang menyebut nama beliau Muhammad Besari. Kiai Kasan Besari dianggap sebagai mahaguru para bangsawan dan Kiai Kasan Besari dianggap sebagai mahaguru para bangsawan dan pejuang yang berjuang melawan Belanda melalui keilmuan masing-masing. Dari Kiai Kasan Besari muncul seorang pujangga besar dan terakhir tanah Jawa, yaitu Rangga Warsita. Selain itu, dari Trah Kiai Kasan Besari juga lahir Haji Umar Said Cokraminoto yang dikenal sebagai guru sejumlah tokoh, salah satunya I.R. Soekarno. Pada masa menjelang kemerdekaan, pondok pesantren terus memberikan kesadaran bagi rakyat Indonesia untuk berjuang demi kemerdekaan. Pondok pesantren juga berhasil menjelma menjadi garis pertahanan saat melawan penjajahan secara fisik. Salah satu contoh nyata adalah pahlawan Kiai Haji Zainal Mustafa dari Singaparna, Tasikmalaya, yang angkat senjata melawan Jepang. Setelah kemerdekaan, kiprah perjuangan pondok pesantren tidak surut. Bahkan para kiai pondok pesantren yang digalang oleh Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Resolusi jihad ini yang menginspirasi para santri dan pejuang di Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Resolusi jihad itu dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober, yang mana saat ini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Sesaat lagi kita akan telusuri seed Minecraft lagi nih, tapi kali ini aku yang menemukannya. Nah, ini yang aku temukan nih, ini benar-benar langka loh, gak percaya. Ditunggu di sesaat lagi tentang seed Minecraft yang aku temukan lagi di akhir November 2020.